aku di bahan Yesus porsupe hutao di napos dorohaku dituatai di pasonang totong rohaku sonang do Sonang do
Sahabat HKBP Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan, masih bersama kita tim multimedia Distrik 15 Sumbaksel. Hari ini kita berada di Kabupaten Muara Enim, tepatnya di Penang Jaya. Di daerah ini ada gereja HKBP yang berdiri mulai dari Gereja Persekutuan Okumene sampai dengan HKBP. Dan gereja ini kurang lebih berjemaatkan 29 kakak. Untuk itu, mari kita lihat profil dari gereja HKBP Nomensen Penang Jaya Resort Pelaju ini. Bagaimana kisahnya? Mari ikutin terus channel ini agar kita semakin mendapatkan informasi yang akurat, informasi yang baik di tengah-tengah pembangunan gereja HKBP di Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan. Mari terus ikuti kami. Sahabat HKBP Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan, telah bersama kita pimpinan jemaat HKBP Nomensen Penang Jaya Resort Pelaju, Amang Guru Tulus Simanungkalit. Nanti kita akan bertanya, berdiskusi bagaimana profil perjalanan HKBP Nomensen Penang Jaya, di mana saat ini kita berada di teras dari gedung gereja ini. Mari langsung saja kita bertanya. Selamat siang, Amang. Selamat siang, Amang. Terima kasih kami boleh diizinkan berkesempatan untuk bercerita, berdiskusi, berbagi informasi bersama teman-teman dari sahabat HKBP Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan. Kiranya Amang boleh berkenalan dengan teman-teman, Bapak Ibu yang boleh menonton kita tentang profil pelayanan. Kami persilakan untuk Amang. Oke, terima kasih buat tim multimedia Distrik 15 Sumbaksel yang telah datang ke HKBP Nomensen Penang Jaya Resort Pelaju. Selamat datang, selamat bekerja, Tuhan berkati kita semua, salam sehat. Saya Guru Tulus Simanungkalit, inang di rumah baru pengaribuan. Masih satu anak perempuan, namanya Jevanya Iren Nikita. Oke. Mulai kami melayani di sini, maaf ya, tahun 2006. Ya, 2006 memang ya. 2006 Oktober awal pindah dari HKBP Mentok Resort Pangkal Pinang pada saat itu. Oh, Sekarang tetap di dalam Distrik 15 Sumbaksel. Masih di dalam distrik ini. Jadi kisahnya sudah sangat jauh, 16 tahun silam saya rasa ya. 16 tahun silam. Puji Tuhan, atau menunggu namanya, kerinduan menunggu untuk bisa melanjutkan perjalanan pelayanan ini namanya. Saya rasa kalau soal pelayanan masih, walaupun begitu panjang, tapi saya merasa sangat singkat masih di sini. Wah, puji Tuhan, baik, puji Tuhan. Ini sesuatu hal yang luar biasa. Perjalanan yang panjang, 16 tahun melayani di HKBP Nomensen Penang Jaya. Tetapi bagi Amang Guru Tulus, ini waktu yang singkat ini namanya. Masih singkat. Berarti masih banyak yang harus dipikirkan, dibenahi dari gereja ini. Iya. Baik Amang, melihat perjalanan 16 tahun, berarti begitu banyak pengalaman, tantangan, ya mungkin juga hal-hal yang menarik di tengah-tengah perjalanan iman mungkin, di tengah-tengah perjalanan gereja mungkin, terlebih di HKBP Nomensen Penang Jaya. Kira-kira jika boleh berbagi, pengalaman-pengalaman apa yang bisa Amang dapat selama 16 tahun di tengah-tengah pelayanan Amang di HKBP Nomensen Penang Jaya? Boleh diceritakan kepada kami, Amang? Oke. Puji Tuhan sampai saat ini kita sangat betah di sini. Kenapa? Saya harus katakan itu,
jemaat saya di sini, jemaat kita di sini baik-baik orang. Itu yang Baik-baik, pertama. Amang. Makanya kita nyaman bersama-sama dengan mereka selama 16 tahun. Dan kita tidak pernah bosan di sini. Walaupun kalau kita lihat keadaan gereja ini, Ini kira-kira berapa jemaat kita, berapa kepala keluarga ini, Amang? sekarang 28. 28 kepala keluarga. Berarti kurang lebih sekitar 28 kakak. 70 sampai 100 jiwa, Amang. Iya, 126 jiwa. 126 jiwa, luar biasa. Ya, 126 jiwa. Dengan jemaat yang begitu kita berjalan dalam pemujian, dalam penyembahan, dalam adat istiadat budaya, sosial. Kita berjalan di Panang Jaya ini, yang jauh dari keramaian, yang karena memang lingkungannya perkebunan ini, Amang. perkebunan. Jadi Kita ada di daerah inklapnya PTPN 7, tapi kita harus garis bawahi bahwa tanah gereja ini adalah milik AKBP seutuhnya, wah, bukan luar biasa. milik Berarti PTPN 7 ya. Tanah HKBP ada di tengah-tengah perkebunan PTPN gitu, Amang, ya? PTPN 7 dibangun oleh para orang tua kita, jemaat yang pertama, dan masih sekarang masih itu jemaatnya. Wah, luar Ya, biasa. masih itu jemaatnya, dibangun secara mandiri dari keringatnya, dari swadayanya. Kadang kami gereja ini jemaatnya harus gotong royong untuk buat bangunannya, harus banyak. Ya, memang gereja ini HKBP dibangun kan, dengan gotong royong lah, HKBP ini dikenal dengan mandiri secara dana, mandiri secara daya. mandiri secara daya, benar. Ini luar biasa sekali ini. Mungkin Amang bisa ceritakan juga ke kami bagaimana sih tantangan pelayanan. Mungkin jikalau kita mendengar tadi, melihat tadi bahwa gereja ini berada di tengah-tengah perkebunan, kemungkinan rata-rata jemaat bekerja sebagai karyawan perkebunan atau mungkin pemilik dari perkebunan. Mungkin ini punya tantangan tersendiri bagi Amang Guru Simanungkalit untuk pengadaan pelayanan-pelayanan di tengah-tengah jemaat. Mungkin bisa berbagi kepada kami, Amang. Ya, awalnya jemaat HKBP ini datangnya dan hadir di sini disebabkan oleh PTPN 7 membuka perkebunan. Lahan sawit ini, Amang, ya? Itu yang mendatangkan para jemaat kita itu sehingga bisa hadir di Sumsel ini juga. Ya, jadi itu awalnya. Tapi sebagai tantangan, ya, tantangannya itu kami jauh dari sekolah, Amang. Kami Oh, jauh dari pendidikan. Jadi anak-anak kami SMP saja udah mungkin udah kos. Oh, harus pergi ke Harus kos, kota ke terdekat Muara Enim, gitu, Amang, ke ya? Lahat, Mm, ke mm. Tanjung Enim. Jadi untuk melayani mereka dalam waktu dia remaja, waktu dia naposo, kami sangat terbatas untuk melayani mereka. Oh, Sebab karena mereka harus tinggal di negeri orang juga. iya, iya. Ya. Berarti kota terdekat kota Muara Enim. Kota terdekat kita Muara Enim, kota terdekat kedua Tanjung Enim, kota terdekat ketiga Lahat. Oh, Hampir sama dengan jaraknya dengan Prabu Muli. memang ini tantangan juga bagi jemaat-jemaat yang tempat pendidikannya jauh. Jadi anak-anak yang harusnya bisa aktif secara sekolah minggu, Ya. remaja, naposo, tapi mereka karena jarak sekolah, mungkin mereka harus kos, Ya. harus berjauhan, harus mandiri Iya, dari iya, orang tuanya. iya, Mang. iya. Jadi memang pasti akan berpengaruh ke pelayanan. Ya. Karena memang mereka harus merantau di negeri orang. Jadi tidak lagi di dalam lingkungan pelayanan HKBP Penang Jaya. Dan itu masih SMP. Masih SMP ya, Mang, ya? Masih SMP, Sudah harus mandiri. merantau. Tapi memang mudah-mudahan karakternya pun Iya. jadi mandiri ya, Mang. Jadi karakternya memang saya lihat anak-anak kita di qualified, mampu bersaing. Walaupun kasih sayang orang tua, kasih sayang gereja jauh daripada mereka, tapi ya Tapi tetap puji Tuhan sebagai masih- pimpinan jemaat masih harus tetap warga jemaat HKBP yang didoakan terus ini, Mang, ya. baik dimanapun, dan kita harus bawa dalam doa ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini pertanyaan terakhir mungkin ini, Amang. Pertanyaan terakhir untuk Amang Guru Simanungkalit. Apakah memang gereja ini
berdiri di tempat ini sudah langsung menjadi gereja Huria Kristen Batak Protestan, atau karena kita tahu ini adalah lingkungan perkebunan, biasanya yang namanya lingkungan perkebunan, perusahaan, dia pasti akan berbau oikumene. Ya. Apakah gereja ini dulu memang begitu hadir, dia sudah sebagai Huria yang penuh sebagai HKBP, atau memang perjalanannya dari oikumene dulu ini, Amang? Gereja ini. Jadi memang saya katakan tadi awalnya adanya orang Batak di sini secara khusus ya, secara khusus. Pada umumnya orang Kristen di sini itu dalam hal bukanya perkebunan PTPN 7 Suli Inti. Oh, ya. Nah, itu yang mendatangkan para jemaat kita di sini. Jadi dia berasal dari dominasi bermacam-macam, banyak suku di sini sebagai orang Kristen. Ada yang Jawa, ada yang Ambon, ada yang Oh, jadi jemaat ada yang kita Batak. ada juga yang Jawa, Mang ya? Ada yang Jawa, Ya. ada. Nah, jadi tidak ada gereja pada awalnya. 30 tahun silam nggak ada gereja. Walaupun orang Kristen sudah ada di sini, maka mereka beribadah ke Prabu Muli yang dulu GOP Prabu Muli sebelum ada Prabu Muli Kasih. Jadi setiap hari Minggunya mereka setiap hari Sabtu sudah berangkat, hari Sabtu namanya sudah berangkat untuk di ibadah. gereja. Habis kerja Luar hari biasa. Sabtu jam 4 mereka naik truk zaman dulu yang terbuka ke Prabu Prabu Muli. Muli. Nah, habis gereja di sana mereka bersosialisasi dengan kawan-kawan kita di Prabu Muli. Maka orang Panang Jaya ini agak dekat dengan kawan-kawan kita di Prabu Muli juga. Jemaat di Semua sana, Mang ya? jemaat manapun di Prabu Muli sebenarnya. Karena apa? Mereka dulu satu rumah ibadah gitu loh. Oh, memang Jadi ada hubungan itu awalnya. hubungan Mereka- chemistry satu jemaat gitu, Mang ya? Iya. Orang Batak, orang Kristen itu yang menyatukan mereka, bukan yang lain-lain. Ya. Luar biasa Sebagai sekali. orang Batak, sebagai orang Kristen, mereka sangat dekat itu. Maka sampai sekarang dalam hal adat masih undang-mengundang Masih tetap Prabu hubungan itu Muli dengan tetap terjalin, Mang dengan ya? Panang Jaya. Ya, Baik benar, secara adat, baik secara Baik. gereja, baik secara sosial. baik secara keseharian gitu, Iya, Mang. iya. Luar Masih, biasa. Masih. Jadi Memang gereja harus hadir di tengah-tengah perjalanan orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Baik tidak hanya soal spiritual, ya. tidak hanya soal rohani, soal adat, sosial, ekonomi, politik, Iya benar. gereja harus hadir. Dan Penang Jaya sudah menjawab itu, Iya. sudah memfasilitasi, sudah melayani kita di tengah-tengah, melayani jemaat di tengah-tengah. Ya mungkin kita bisa bilang perjalanan kehidupan, keimanan jemaat itu, Amang ya. Iya. Baik, Amang. Nah, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir, Amang. Kita kembali dulu kepada tadi, belum selesai. Ya, silakan, Amang. Awalnya itu ibadahnya. Maka orang tua kita di sini, jemaat kita di sini 30 tahun silam mencoba berpikir untuk membuat satu rumah ibadah. Ada di di Gunung Megang, di daerah Gunung Megang. Ada orang tua kita di sana, saya lupa, Marga Simatupang kalau tidak Simatupang, salah, Amang. mewadahi perkumpulan mereka untuk membuat rumah ibadah. Pada saat itu ada pertanyaan perkumpulan ibadah. Ya. Di rumah-rumah itu, Amang ya. Cuman masyarakat di situ kurang mengizinkan, mentok lagi di situ, dan tidak di situ saja perjuangan jemaat kita di sini. Mereka membuat rumah ibadah, mencoba membuat rumah ibadah di sini dengan difasilitasi oleh PTPN 7. Nah, dari situ mereka mempunyai waktu dan tempat untuk beribadah di BP itu, ruang BP. BP namanya Balai Pertemuan. Oh, berarti milik dari PTPN. Betul, PTPN namanya. Ya. Oh. Karena orang tua kita juga dulu banyak yang Berarti PTPN juga memfasilitasi, Amang. memfasilitasi memang. Udah di Balai BP aja Pertemuan. ibadahnya. Berangkat dari BP, maka semua orang Batak, semua orang Kristen yang ada di PTPN 7 ini juga mencoba untuk membuat gerejanya sendiri. Walaupun berbentuk okumene pada saat itu. Itulah awalnya ada tanah ini. Tanah HKBP yang Tempat sekarang. gereja saat ini ya, Mang. Nah,
Mereka beribadah di sini dengan segala perkara, dengan segala dinamika yang mereka hadapi pada saat itu. Agak susah untuk mendirikan gereja. Ya, Karena pasti kita butuh, memang dirantau orang. butuh perjuangan ini. Butuh perjuangan, butuh sosialisasi. Nah setelah itu berdirilah gereja ini yang awalnya belum HKBP. Masih Okumene. Oh, Okumene. Okumene. Dan setelah itu kira-kira tahun 2008, saudara kita yang dari Pentakosta mendirikan gereja. Saudara kita mohon diri untuk mendirikan gereja yang dari Katolik juga mendirikan gereja sendiri. Berarti Maka dulu berpisah tahun Okumenenya 2008. ada gereja Pentakosta, ada Katolik, dan sama Protestan. HKBP. HKBP emang? Ya, HKBP. 3 gereja dalam. 3 gereja. Nah, 2008 ini semua mandiri bertiga Ya, mendirikan tempat gereja ibadah masing-masing. Tapi dalam hal sosialnya kita masih nyambung. Sampai saat ini, ya, dalam hal adatnya kita masih satu. Ya karena Nggak memang dilahirkan dari GOP yang sama Iya, gitu. dilahirkan dari rahim yang sama ya. ini. Betul di sini. betul. Nah, dan itu secara baik-baik semua. Namanya beda bapak tapi satu ibu Iya, ini. Satu ibu. rahim. Betul. Rahim. Luar biasa perjalanannya. Mungkin nanti kita akan tanya lebih dalam lagi. Tidak hanya dengan amang pimpinan jemaat Iya, Guru Simanung Kalit. Nanti kita akan coba lagi sahabat HKBP Distrik 15 Sumbaksel. Kita coba lagi lebih dalam lagi bertanya tentang sejarah perjalanan HKBP Nomensen Penang Jaya, tentang perjalanan mulai dari gereja Protestan sampai dengan berdirinya Kuria Kristen Batak Protestan Nomensen Penang Jaya hari ini. Mari terus ikutin channel kami. Jangan lupa like, share, and subscribe. Mari kita masuk ke dalam, Mamang. Ayo, silakan. Sobat Sumbaksel dimanapun berada, masih bersama dengan tim multimedia distrik 15 Sumbaksel, khususnya dalam liputan profil gereja HKBP Nomensen Panang Jaya Resort Pelaju. Pada saat ini kita bersama dengan Bapak Ulupan Sinaga, salah seorang jemaat di tengah-tengah gereja ini. Untuk lebih akrab lagi, kita mau berbincang-bincang, kita mau menggali informasi dari Bapak Sinaga ini. Maka dari itu mari kita persilakan. Silakan Namang, perkenalkan. Terima kasih untuk tim media dari Distrik 15 Sumbaksel atas kunjungannya yang berkunjung ke gereja HKBP Nomensen Panang Jaya Resort Pelaju. Nama saya adalah Ulupan Sinaga, istri Buru Nenggolan. Kami dikaruniai 2 anak, 1 laki-laki, 1 perempuan. Kebetulan anak yang laki-laki ini persiap menjadi pendeta HKBP ini. Si Olan ya, Olan. Ya puji Tuhan Namang. Kalau Tuhan mau mengizinkan memakainya sebagai hambanya, itulah yang kita minta, itu yang kita doakan. Amin. Memang yang adiknya nomor 2 ada kuliah di Palembang sekarang di PGRI Pelaju. Nah, itu sebagai perkenalan singkat dari saya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Ya. Jadi untuk Sobat Sumbaksel, kenapa kita mau gali informasi dari Bapak Sinaga? Kebetulan Bapak Sinaga ini bisa dibilang salah seorang jemaat yang sudah lama di gereja HKBP Nomensen Panang Jaya Resort Pelaju ini. Dan yang pastinya Mang, ini nggak langsung HKBP seperti itu ya. Iya benar. Nah,
secara sejarah, awal mulanya bagaimana ini sehingga bisa menjadi gereja HKBP Nomensen Panangjaya. Ya mungkin bisa Amang sedikit bercerita, silakan Amang. Ya terima kasih, tapi walaupun nanti tidak lengkap semua, Ya. mohon ya memang untuk sekilas kronologis berdirinya gereja di HKBP di Panangjaya ini sebenarnya bukan langsung HKBP. Ya. Itu berdiri dari GPO yang pertama. Karena GPO, Gereja yang Protestan Gereja Okumene. Protestan Okumene. Iya. Karena pada saat itu kita didominasi 3 gereja. Yang pertama HKBP, Ya. yang kedua Katolik, Katolik, yang ketiga Pentakosta. Pentakosta. Nah, yang pertama sekali berdirinya gereja di sini itu di tahun berdiri Desember tahun 1990 yang sebagai pengembalanya pada saat itu adalah Bapak Pendeta J. Simanjuntak dari Pendeta Pentakosta. Pentakosta. Itu berlanjut sampai Maret 1992 dan seterusnya. Pelayanan di GPO saat itu karena nama ini sebenarnya bukan langsung Panangjaya, itu yang pertama sekali adalah Penanggiran. Jadi pelayanan sesudah Amang Simanjuntak tadi, pelayanan yang untuk menyambung adalah dari mahasiswa STTE Tanjung Enim dan dibantu oleh bapak-bapak dosen. Itu selalu diselingi, contohnya 2 kali siswanya, itu sekali masuk dosennya, yang bapak-bapak pendeta dari STT Tanjung Enim. Itu Ebenezer. sampai berlanjut sampai mulai dari 1992 sampai 2001, berarti berkisar sekitar 10 tahun. Kurang lebih Sejak 10 itu, tahun, ya. Pelayanan di GPO Penanggiran saat itu mulai 2001, Oktober 2001, masuklah pelayanan dari HKBP, yaitu Amang calon pendeta Hotman TM Marbun STH. STH. Pada saat itu Amang Marbun ini calon pendeta, Calon pendeta, Mang. dikirim dari pusat, Dari Amang, ya? pusat. Dari Via Raja Tarutung, ya. Dan disitulah pertama sekali adanya pesta pembangunan untuk GPO Penanggiran. Tujuan pesta pembangunan ini apa ini, Amang? Tujuan pesta pembangunan memang itu untuk memperbaiki gereja yang ada itu, karena dari badan gereja pertama itu adalah terbuat dari kayu semua. Oh, masih papan gitu ya, Amang, terbuat ya? dari kayu semua. Termasuk tiangnya pada saat itu masih kayu bulat, dengan dindingnya dari kayu, hanya lantainya semen kasar pada saat itu. Semen kasar. Nah, jadi di situ itu yang di saat itu yang memimpin pesta itu adalah Amang Pendeta Darwin Sihombing. Oh, pendeta Resort Pelaju Iya. pada saat itu, ya. Jadi itulah pada saat pertama sekali pesta itu ada di sini. Nah, habis dari pelayanan Amang Hotman TM Marbun, mulai dari 2001 sampai Oktober 2002, itu disambung lagi diteruskan lagi dengan calon pendeta Dixon Sitinjak STH. Itu mulai dari April 2004 sampai Agustus 2005. Sebenarnya ini Amang Sitinjak ini, ya, boleh dikatakan karena saat itu, karena pemberangkatan untuk penahbisan ada dari gereja ini saat itu, Mang, dari GPO Penanggiran ini. Nah, karena saat itu mau tugas ditabiskan. pelayanan Amang itu belum tersedia, akhirnya dia kembali ke sini untuk beberapa waktu saat itu. Artinya Amang Pendeta Sitinjak ini waktu calon pendeta dia praktek di sini. Iya.
tiba saatnya dia akan ditahbiskan pendeta, setelah ditahbiskan balik lagi Balik beberapa sebelum waktu ke sini. mendapatkan tempat Tapi atau begitu SK, dia sudah mendapat tempat tugas pelayanan, ya. masuklah diganti oleh amang calon pendeta Adop Tasman Nababan Oh, STH. ya, Saat ya. itu amang itu sudah membawa keluarga satu orang istri saat itu ke masih statusnya ini masih tetap DPO. GPO Penanggiran pada saat itu. Tapi di baru saat- itulah calon pendeta yang sudah berkeluarga. Iya, Amang iya. pendeta Nababan ya, Iya. Adop Tasman. Tapi di saat itu amang, Iya, pada saat amang Adop Tasman melayani di sini, iya. gereja kita ini sudah bisa dikatakan jadi yang tinggal di dalam hanya ruas HKBP. Karena yang dua gereja tadi, Pentakosta dengan Katolik sudah mendirikan gereja masing-masing. Akhirnya mereka minta pamit secara baik-baik karena mereka mau menempati gereja masing-masing. Iya. Ya kita juga dengan senang hati untuk melepaskan mereka dari GPO Penanggiran ini. Tapi kita masih memakai nama GPO Penanggiran. Belum, sekalipun ruasnya sudah resmi jadi semua HKBP, tapi kita belum bisa memakai. Itu pelayanan namang Adop Tasman si Nababan itu mulai dari 2004 sampai 2005 dan dilanjutkan pelayanannya di GPO Penanggiran ini 2005 sampai Februari 2006 adalah amang calon pendeta Jayaman Simangunsong MDIP. pada saat itu ya. Ini juga amang si Mangunsong ini untuk penambisannya diberangkatkan oleh gereja ini. Dari HKBP Panang. Termasuk seluruh keperluannya waktu itu adalah gereja yang memberangkatkan amang itu. Ya puji Tuhan, amang itu bisa menempati pelayanan dan ya kiranya firman Tuhan semakin melebar dan semakin banyak jiwa-jiwa yang akan ditarik, diselamatkan oleh amang itu. Nah, habis dari amang Jayaman Simangunsong, masuklah pelayanannya amang Guru Tulus Simanungkalit. Mulai dari 2006 sampai sekarang ini. Di dalam pelayanan amang Simanungkalit itu cukup banyak yang boleh kita ambil di sana. Begitu semangatnya amang Guru Tulus Simanungkalit untuk membangun gereja ini. Gereja kita ini ya. Dia berhubungan ke resort, kemana-mana untuk mengadakan pesta pembangunan, dan saat itu ada memang yang terbesar saat itu pesta pembangunan seresort di sini. Dan itulah di situ biaya yang paling terbanyak terkumpul. Akhirnya gereja ini bisa sampai sekarang. Tapi namun itu belum boleh dikatakan selesai pembangunannya, masih bertahap. Nah, dan kita mohon dengan jemaat HKBP dimanapun mereka berada, dengan lewat multimedia distrik 15 Sumbaksel, kami mohon bantuannya supaya gereja kita ini bisa terbangun dengan lebih baik lagi. Iya. Mungkin ini Amang, dari sejarah pelayanan di tengah-tengah gereja kita, baik pelayan full timernya pada saat itu sampai sekarang, yang mau kita lihat antusias kita jemaat di sini bagaimana, Mang? Artinya gini, setiap program jemaat ini semangat nggak mendukung, atau mungkin pasif atau bagaimana? Nah, mungkin Amang sebagai jemaat bisa memberikan sedikit. Nah, terima kasih Mang. Kalau menyinggung masalah semangat jemaat yang ada di sini, kami semua sangat semangat semua untuk mendukung pembangunan gereja ini, gimana supaya sekalipun dia tinggal ada di tengah hutan, di tengah kebun sawit yang kayak ginian, tapi firman Tuhan boleh bersinar di sini. Itulah dukungan kami, ruas jemaat HKBP Penangjaya, untuk mendukung uluan kami yaitu amang Guru Tulus Simanungkalit.
gimana supaya gereja ini lebih maju lagi ke depannya. Oke, berarti semangat daripada jemaat jangan disangsikan lagi. Itulah yang Tidak perlu disangsikan memang kami sangat mendukung. Iya, terima kasih untuk Amang Sinaga. Salam untuk Inang Buru Nenggolan dan anak-anak, khususnya untuk Olan Sinaga, alumni STT HKBP dan kedepannya akan menjadi pendeta di HKBP. Puji Tuhan Amang, kiranya doa Amang tadi menjadi kenyataan ke depan. Amin. Sobat Sumbaksel, demikian bincang-bincang sebentar kita dengan salah seorang jemaat kita di HKBP Panangjaya Resort Pelaju, HKBP Nomensen Panangjaya Resort Pelaju, di mana keberadaan gereja ini benar adanya di tengah-tengah kebun sawit di Provinsi Sumatera Selatan, khususnya Kabupaten Muara Enim. Mari kita doakan karena kondisi gereja masih terus membangun dan kiranya Tuhan mencukupkan sehingga bangunan dapat selesai dengan baik dan nama Tuhan semakin dimuliakan. Shalom, salam untuk Sobat Sumbaksel. Sobat Sumbaksel, selamat siang. Kita masih di HKBP Nomensen Panangjaya yang begitu asri, yang begitu sejuk, walaupun di tengah perkebunan sawit. Tadinya kita sudah mengulas sejarah perjalanan gereja HKBP Nomensen Panangjaya Resort Pelaju ini bersama dengan salah seorang jemaat. Sekarang kita bersama dengan 2 orang penatua atau sintua di gereja ini. Kalaupun amang-amang ini kita lihat sudah tua, sudah rambutnya beruban, ya memang amang ini sudah lama melayani di sini. Jadi saya langsung aja perkenalkan, tapi nanti bisa langsung amang ini perkenalkan sendiri. Ini Amang Sintua Saud Halomuan Siagian. Oras Amang. Horas. Amang Sintua Banjoga Tambunan. Oras Amang. Oras. Jadi sekarang kita lagi bersama dengan Multimedia Distrik 15 Sumatera Bagian Selatan, khususnya meliput profil gereja kita HKBP Nomensen Panangjaya. Kita boleh cerita pertama Amang Sintua Siagian dulu ya, Amang ya. Pengalaman Amang dalam melayani di sini sebagai sintua. Ya, mungkin bisa aja Amang dulu ceritakan perkenalan diri, baru keluarga, baru kapan mulai Amang melayani, mulai learning kah, apakah ditahbiskan. Silakan Amang Sintua Siagian. Jadi mau lihat deh. Mau Sintua Siagian Sian HKBP Nomensen Panangjaya. Jadi mulanya melayani di HKBP Nomensen Panangjaya. Awal mulanya calon. Calon ya. Calon Sintua. Uliling ko calon Sintua na jadi Sintua be. Jadi ditabison namang Wilson Napitupulu mah Pendeta Resort Pelaju Sahalak butik kiau mah terakhir. Ditabison. Mulu pengalaman sejarah gereja on memang masai ikut kami memang ikut jadi gereja di sana ngapain tong-tongan di sayut. Gudang pengalaman sejarah terbuka nalani gudang ni alak kita nasa Rosian media tiki keriju. Memang dang langsung ngau itu son sa Jakarta memang itu son. Semua buka perkebunan sawit PTP 10 pena julu. Nah julu ati. PTP 10. Nah PDKT PTBN. Jadi pengalaman mengalayani situ memang tiki memang hera berat doh jalo coba halai subdi ruasi tiki kitua mezirus nami toksiagian memang ini ngali muara ini personari alahi kan berbenjagu jadi hubereng ruasi saya gugu nasida lau mengangkat tahu jadi situ ala nadu di merperan laho
membangun gereja. Persido doa mang di proses. Prosesnya mulai awal, semulai didapaton alta siegian semua madur besar mana BTP on, ima rakyat di son, napuna sa tanon sebagai humas, ile mau pertapakan 1 hektar. Alea dora tu si amang, rikok do pabuo ni amang to. Inang buruaha pige da anak indang Ya, memang dakang kupasa dari keluarga. Inang buru silelehi, ya anak kok dulu 2 bawah, saya buru, mulu buru ngamar haso tapi na Januari 2022 tanggal 15 Januari. Mulai ada mah darok itu atas yang get nasi dia di lihat dorna. Jadi memang pelayanan di sini gudang do memang suka duga na warna pe di kebun. Jadi akan arobe itu son na melayani memang hidup mon memang terpencil alai adong hikmahna sejuk. Nih dok. Jadi soal pengalaman pelayanan Pak Kobasio namang. Adong do mungkin dia do piala amang. Aduh di huriaton na so marminggu alani namasa contohna songoni manang muda duar dela tuson maul boa kira-kira adong do pengalaman na songoni adong do hira-hira na menarik menurut amang mayu. Sebenarnya nangabe uden tak kira be memang sogari di biasanya gerejo molo pesta paduahon hari Natal kedua pasca kedua di pasca kedua ini IBK may habis gerejo jam 5 sore. Alana kan mau pergi ke gerejo di sudah jol mah. Nang buit dong. Jadi namanya bina gerejo di perusahaan. Isi mewek kami. Mau songon Natal. Isi ngajak kami mau pesta ni Natal napo sebulung. Iso marami maro makan mangarato. Jadi alana iso do lahir sudah geleng nami. Mangarato alai ke gerejo tempat nasi itu do mulak dak tubonan di pasugit na dituban. Jadi sonna matong bonan di pasugit na. Jadi las doroa mulak ka minere ngaka hagay nasing gudang do pe mulak tu hutan bersugit na si piye Natal kan biar na di delenan mulu son rame do hami mulu tob baru dak kana mulak pe tu huta agak kurang do alana pe geleng ni besok kan hidup paling mah mulu lau mulak berarti waktu tanggal sekian bulan tahu sekian Mei dah mulak apa nih anggo pas Natal ini memang rame do terus son pasca hidup mulu pelayanan memang nah ya dang aruk jemaat dang ado tunggu de perodo mai memang di son hera-hera tu sis do nomor minggu mengape sautik jemaat nah hidup ba imajo tu amang situasi kian ba hora sama situasi tabunan nah pastina rekod do berbagi kisah manang songon cerita ni ulo ni amang haliat orang tu si bapak saat amang mojo tabi tua kadongat tak merhite YouTube distrikot oras na dita sidina diamu amang gainang warhu bajog tabunan na walap bolu pagabian dua ma dadak bulaw alay masohot dua ma nagpahupuku sada siyan tulu pahupu siyan na sakara bolu dua siyan sada jadi imajo mga itu keluargaku manang di dia pe hamu amang gainang iya jadi soal sejarah di kadalan aku sebelum kami pada tokong garijaon di balai pertemuan tapi kami perjuru soal gabungan siang baik gereja Katolik BPPD sada ahal o ikumene tapi kami kuari gereja nami lima jadi ang soal pengalaman soal na sa putula mulai ada PGPO audio juru tulis soal pabait akak warta baik titing ada mabay manurat sudinay sampai tusanari jadi kamu amang inang soal na sa putula au di gabaron siap patida dawin hobit patida resort ni resort pelaju bila dia kataw-taw situ atau siap polisia jadi itu tuh kurang tuh memang tantangan di aka ahau soalnya na amak situ segian memang tu pero udan haba-haba mana so dia
anggo gali jauh turuhan obat salak tetak do obat kami nape secara mari di satu kudo pertanyaan asal-asalan puji-pujian tua materi bata itu nahulak kami dung adong kerja ni Hulia Gabin Mesen Panang Jayon dari Galion mulai di Jabahron alay ng yudyak ko tepe 2008 Desember tanggal 2 Desember 2008 mulai hot kude HKBP rumah kami dung sa GPO kami jadi sebetulnya atong liling aw sa konstitua nagabi situa hampir ma sa siya hampir 27 tahun madohonon nang situa sampai 2022 magadi situa jadi itu amang inang itu sa tikon so kami aka bahala do di Hulia Gabin Mesen Panang Jaya memang anggo situa do bolso hot dape pedirian na danggo dape jalo situa dali pe ikon along dape ibay manang ono bulan uji percobaan buado dalam jalo sukudo inata buado inata olo do amato jalo situa kasawuni majo najolo tua sebel situa di sukudo inata nami asaboy molo ko ba hira ahade na tay dangulo dongdo dangboy alay ala sadara rohado amata do inata dari dia mau gadis tua pada saat ini jadi itu sokon kami luas dia para di Hulia Gabin Mesen Panaya tidak do kami melayani sokon dia be istilahnya dia Gabin Mesen Panang Jaon si bata tunggu be otik roh Huri ahai anggota jemaat tidak do berdalal kepada kami jadi itu sokon dia be Hulia Gabin Mesen Panang Jaon lagi hursami de kasurat sertifikat na sa gabi hot got dari got sian eporus dan lagi us de sertifikat na asa dari kurian na got dari jauh dari itu yamu amang inang na natamnayan di do sa tikon so kami Gabin Mesen Panang Jayon totong do basa da diro akabagalado tiga pe na sarotong do berkati-kati kami melayani pamana dua lagu perdiri paling berganti-ganti hari saya nomor agenda nomor pilihan lima nomor warta jabati mama buat pilihan itu engkau tiga jauh mulut dua alana upatala nama kami ng paralelo lajulo ono palak rania ka proses may ng sesuatu gabi auma na baru 40 pitu pakado kami na dulu di Hulia Gabin Mesen dari di tahun 2000 2003 Tiga amang nabar patay dah 2010 siya. Nah 2010 siya babi sampai tu sanari anggota di jemaat ni Hulia Gabin Mesen 27 kakak nama jadi kau ni baju buah-buah na boleh ke kamu amang inang laboy pa sa kami wala deh mulai ate jadi menarik doon amang memakai guarni HKBP Mesen kubu tuh tiki ini do 6 latar belakangi bayan dipakai guarni kurgat tahun HKBP Mesen mungkin amang situ jadi neng ujak mau sian namata pareses Wilman Panpubulun jadi merukil lo kami mabeng guarnyo nanong madokosyon dongan mangoray ayaw tiki maragotong royo kami sukat neng Roma pareses mengujak kami jadi burian agok tetap mon HKBP jadi anong madokosyon nango dong mulaw ang maju mabeng gari jonekku jadi mabadon alana sigur tetanggaku sa kecamatan sino man sen perjulo tu tanami tabay mon Mesen Panang Jaya niku ini tiki jadi HKBP pun san alana sino Mesen di tanami kecamatan silain wingo me sino Mesen mabay alana ngaro tong keturunan sino Mesen tu BTP-on alana san kecamatan silain do kami sigupar jadi gudang do tong super sigupar niku ini terjadi mon pastiki kepala teknik nami son marga sialoho kan wah cocok bagus nenoknya mata si gini ini mata bayan ini jalo memang nggak menarik na to kan
Ba toho ala udiani opui no mention di Sigupar. Wala. Neng dohonon los nasida ma misionaris. Iya wala. Tu Tano Batak. Jala saya Taguari do apostel Batak Iya. nasida. Jala ido mungkin hirim ni huriat tahun marhiti parhalado ruas neng manian adong misi taringot tu marbarita nauli marhiti huriaon naking menarik do manangaha penamasa udan haba-haba manang nadia tong do terus mardala parmingguon bamulai tema namangihut museng dak kuboto bohado perkembangan ni pembangunan ni huria. Bah, nah pasti dadang nagawe Victor langsung jongjong rupani bagas joron itu hatta manang gereja songo sinuengon dak kuboto mungkin tua maksud tua tabuna majuan no nanti anu tua maksud siegian ati Oh, boy mah alay upas upatorok no detail maksud siegian majuan dia maksud alana sejarah ni pembangunan non alana kami terus son amata situan ada dep jadi asapidot tu sonon asa terdot tanah ni huria HKBP jadi terjadi bisa pabrik pida malahi ala kalau kita sudah adong barak anak jadi baru kami waktu mengaluli ke papan jadi rumah situan ada dep ijalo ma tu manajer di kidang leon Lagi hak ni piti-piti. Jadi Roma akan bekas na sembilan ni tak perlu baik. Ay hak milik nami di kami rumah bangun ni. Bongkar hamu manggona tu itu gereja do. Ibongkar lai situ ada demi ketepatan lai di pabrik. Ibu bongkar mai bekai mau ding papan. Perjumpaan selalu marlante tano kan. Jadi menang kepala tano so ni merbu-abu. Ay, saya memang saya kasar na. Bahasa ini mahami bahu nang arong sila pembangunan. Hai mi so margotong royong babi sila na. Sanaw semen bigasak nak kadungan ni sanaw di semen may. Jadi mohon ding papan. Sempak awal na. Jadi dang dipakai dope. Bebiar. Habis habotom tu masyarakat. Berdiri gereja di sini. Sama tu kantor gua di Gunung Megang. Disuruh bongkar. Terus kami do siagi tiki gitu majelis. Arok babah. Rokatur gua marmobil dinas do lai. Marhuwa hamu amang kison. Siapa yang suruh dirikan gereja sini? Nah kan. Ya kami kan orang Indonesia beribadah. Punya agama. Suruh bongkar itu. Dari jinna inna kan. Ya roh kami. Dang mungkin kami bongkar jabu nami. Mulu mo sanggup pembongkar alay ko tinggal kamu keluar muna. Siapa namanya? Tugas di mana? Ya silakan bongkar tapi namanya ditinggalkan. Oh jangan gitu Pak, ini kan? Ya tidak mungkin lah kami bangun rumah ibadah bukannya untuk tempat-tempat yang lain nih Pak. Kami ini dari Medan ke sini punya identitas kewargaan negara, punya agama kita. Jadi kita ini kan bermacam agama. Kalau Bapak suruh bongkar ya kami catat namanya, siapa namanya. Dan ngulu alai termulak malahi. Balik orang itu. Mulak malahi. Jadi jong masong ni Roma manajer nami anak Cina. Memang muslim di mana. Pak Siegian. Itu rumah ibadah itu belum dipakai. Ya belum Pak. Nantilah belum selesai semua. Oh ya kalau tidak dipakai kami buat dulu gudang pupuk ya. Ya nah, oh jangan Pak. Itu rumah Tuhan Pak. Tidak mungkinlah dibuat pupuk ini namanya kotor pupuk nanti bau ini kan. Ini tempatnya kami pindah kami sabipi badai alau jalu kami tiki kan. Balai pertemuan. Balai pertemuan ini. Teroma tu son amata calon pendeta TM Marbun. Isi mah pembangunan pertama. Roma amak si Horbing ibu mah hamas grup do taka pas parheon ni amati kirami him memang iso sampai manginak balai sumurup sungon iso memang. Jadi mau sejarah di gereja nunggu orang nama mang guru tulis man kalit nama bangun. Proses ngai bereng amang neng ima sudut ini pendek nak. Sapna masuk mang guru semanuk kalit. Terjadi masong nong gereja gudang ma sauna marpesta pembangunan ma pigali ma maksimal nurung doho marpesta gotilon
Alana ini olah sehali be abi pesta maksidar be aku mamang. Padita Darwin Sombing. Padita Rusok Pelaju. Nah, Padita Rusok Pelaju. Ima nama binahami mulu malayani amang hilang doon dah. Mulu pajupang iben sa betul sa pajupang. Mulu malayani son jujur di. Tu soni dari berbagai nasi. Mulu neng malayani son hari Jumat ngaroi. Ay dia ke situ ah. Bapungu juga sama kata lain. Ido tu amang. Ido sahat may terjadi mau dengan hami mah nangapi sungoni dengan kami gereja alana identitasna GPO na rai sempat lebih sumber minggu sudah alai melayani mah tiki sian GPN nangapi sanggapin mamang marlo putar-putar kan jadi berpisah mah Roma lahi kami membangun naima gereja nami na Katolik son ka mau lihat berdalap yon ngah gabi ruas na iso sudi alai tetap be gornong GPO. So masuk do be pengujakan yon jadi hagabi benagok. Ido. Nah. Uce tu sokai motiki pas tu amang pareses. Filman Tampungu. Rau si manulang do be. Ngabung. Jalongos si manulang ni Prabu Muli. Ayaw bidda nama, anom ma mungkin namak tapubulun ini 500 sonin na. Malali ma. Di sima to itu kami on gabi jujak komon. Gabi huria nagok. Gabi Panang Jaya. Alana 2 hari mengaluri gornyon. Gabi nomensen Panang Jaya. Unang mago na mabuan Barita Nauli itu tanah masak. Anong nang di Palembang nomensen Panang Jaya. Di Muare ini Sumatera Selatan. Mulai ada amang situasi agian di carita nih amang dari waktu pembangunan songoni nang semangat nih amang situasi tabunan nanti. Jadi sobat Sumbaksel menarik dari bincang-bincang kita bersama dengan Amang Sintua Siagian, Amang Sintua Tambunan, di mana Amang Sintua yang 2 ini sudah lama melayani di gereja HKBP Nomensen Panang Jaya dari awal hingga sampai sekarang ini, dan kita doakan Amang Sintua yang 2 ini tetap sehat selalu. Naki ngopat teh Sintua ta, Amang Sintua nadap-dap. Ya lah. Sintua TR Lubat Tobing. Amang Sintua TR Lubat Tobing. Sampai bendahara. Ima bendahara Huria. Jadi ina roha songoni maju teh. Pakatota teh bincang-bincang teh Amang Sintua Tambunan, Amang Sintua Siagian, sehat-sehat kita. Demikian sobat Sumbaksel, semoga perbincangan kita dapat membuat semangat dimanapun kita berada. Ternyata kehidupan bergereja itu penuh dengan tantangan dan juga penuh dengan sukacita. Horas. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.